Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gaddafi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah fisika yang berjudul komponen-komponen elektronika. Oke. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kapasitor polar. Kapasitor adalah komponen elektronik yang menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Ada dua jenis kapasitor utama, kapasitor polar dan kapasitor non-polar. Kapasitor polar adalah tipe kapasitor yang memiliki polaritas, artinya ada sisi positif dan sisi negatif. Mereka biasanya terbuat dari dua plat logam yang dipisahkan oleh bahan elektrik. Kapasitor polar digunakan dalam aplikasi khusus di mana polaritas penting. Gambaran struktur kapasitor polar ya seperti yang ada gambar yang ada di itu ya. Oke, kita lanjut. Terdapat elektroda positif dan elektroda negatif yang berhubung ke plat-plat kapasitor. Oke, mari kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kapasitor non-polar. Kapasitor adalah komponen elektronik yang menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Selain kapasitor polar, ada juga kapasitor non-polar tidak memiliki polaritas. Kapasitor non-polar adalah tipe kapasitor yang tidak memiliki polaritas, artinya tidak ada sisi positif maupun negatif. Mereka seringkali terbuat dari dua plat yang identik dan dipisahkan oleh bahan elektrik. Kapasitor non-polar dapat terhubung ke sumber tegangan dengan bebas tanpa memperhatikan polaritas. Bahkan di elektrik, di antara plat kapasitor non-polar sama pada kedua sisi. Di elektrik, mengisolasi dan memisahkan plat-plat mencegah aliran arus. Ya, sama contoh yang gambar di sebelah tadi ya. Ini oke, mari kita lanjut ke selanjutnya. Oke, kita masuk ke pembahasan dioda. Dioda adalah salah satu komponen elektronik paling besar dan penting dalam dunia elektronika. Dioda adalah komponen semikonduktor yang mengizinkan aliran arus listrik hanya ke satu arah. Mereka terdiri dari dua lapisan semikonduktor yang berbeda, yaitu lapisan P atau positif ya, dan N itu negatif ya. Gambaran simbol dioda dalam skema rangkaian ya, itu ya yang udah saya kasih di bawah itu ya gambarnya. Oke, arus mengalir dari anoda A ke katoda K dalam satu arah dan sebaliknya tidak diperbolehkan. Dioda bekerja berdasarkan hambatan PN junction ketika diberi tegangan positif pada anoda dan negatif pada katoda. Dioda terbuka dan mengizinkan aliran arus. Sebaliknya, jika polaritas dibalik, dioda menjadi tertutup dan menghentikan aliran arus. Oke, kita lanjut ke ini ya. Oke, kita masuk ke LED. LED singkatan dari Light Emitting Diode adalah komponen semikonduktor yang menghasilkan cahaya ketika diberi tegangan. LED adalah jenis dioda khusus yang menghasilkan cahaya ketika arus mengalir melaluinya. Cahaya diproduksi oleh fenomena elektroluminesensi dalam bahan semikonduktor dioda. Ketika arus mengalir melalui LED, elektron dalam bahan semikonduktor bergabung dengan lubang-lubang menghasilkan foton-foton cahaya. Warna cahaya yang dihasilkan tergantung pada jenis material semikonduktor yang digunakan ya, itu yang gambar di bawah itu ya. Jadi LED ini ya tahu lah, pasti lampu ya. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, optocoupler. Optocoupler adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengisolasi listrik antara dua circuit input masukkan dan circuit output keluarkan dengan bantuan cahaya. Optocoupler
juga dikenal sebagai isolator optik atau relais cahaya. Terdiri dari dua komponen utama, LED emitter dan fotodioda detektor. Oke. Mereka digunakan untuk mengisolasi listrik antara dua sikrut yang terpisah dan dapat beroperasi dalam berbagai aplikasi ya. Itu contoh-contohnya ya yang udah saya kasih gambar di bawahnya. Oke, kita masuk ke selanjutnya, fotoresistor. Fotoresistor juga dikenal sebagai LDR, bukan LDR dalam hubungan ya. Lag dependent resistor atau fotoresistor adalah komponen elektronik yang memiliki resistansi yang berubah-ubah berdasarkan intensitas cahaya yang diterimanya. Maaf ya. Fotoresistor adalah komponen pasif yang mengandalkan sifat material semikonduktor khususnya terhadap cahaya. Resistansinya menurun seiring dengan peningkatan intensitas cahaya yang mengenainya. Ketika cahaya mengenai fotoresistor, fotokonduksi terjadi mengakibatkan peningkatan jumlah pembawa muatan elektron dalam material ya. Ini mengurangi hambatan fotoresistor sehingga arus yang mengalir melalui fotoresistor meningkat. Oke, itu gambar udah ada serangkaiannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Potentiometer. Oke, maaf ya guys. Potentiometer adalah komponen elektronik yang digunakan untuk mengatur resistansi dalam suatu rangkaian. Slide 3. Apa itu potentiometer? Potentiometer adalah resistor variabel yang memungkinkan pengguna untuk mengubah resistansinya sesuai kebutuhan. Mereka sering digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan, volume, suara, dan parameter lain dalam berbagai perangkat elektronik ya. Ini ketiga, dua, satu lagi saya lupa masukin. Itu ya gambarnya di bawah. Oke, kita masuk next selanjutnya. Relay. Relay adalah komponen elektromekanis yang digunakan untuk mengontrol aliran listrik dalam suatu rangkaian dengan menggunakan saklar elektromagnetik. Relay adalah saklar elektromagnetik yang mengendalikan sikrut listrik lainnya dengan membuka atau menutup kontaknya berdasarkan pengaktifan elektromagnet. Mereka digunakan untuk mengendalikan sikrut dengan tegangan atau arus yang lebih tinggi dengan sikrut pengendali yang lebih rendah. Oke, kita next lanjut. Resistor adalah komponen elektronik yang digunakan untuk membatasi aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Resistor adalah komponen pasif yang memiliki resistansi hambatan yang menentukan seberapa besar arus yang mengalir dalam rangkaian. Mereka sering digunakan untuk mengontrol arus, membagi tegangan, dan melindungi komponen lain dari arus berlebih. Ya, udah lengkap ya, saya kasih gambarnya di bawah dari awal tadi ya. Oke, next selanjutnya, motor stepper. Motor stepper adalah jenis motor listrik yang digunakan dalam berbagai aplikasi yang memerlukan kontrol posisi dan pergerakan yang persis. Motor stepper adalah jenis motor listrik yang mengubah langkah-langkah listrik menjadi pergerakan mekanis presisi. Mereka terdiri dari rotor dan stator dengan konstruksi yang memungkinkan pergerakan sudut yang tepat. Oke, nah next lanjut. Saklar. Saklar juga dikenal sebagai switch, adalah komponen elektronik atau mekanis yang digunakan untuk membuka atau menutup sikrut listrik. Saklar adalah perangkat yang memungkinkan kontrol manual terhadap aliran listrik dalam suatu rangkaian. Mereka berfungsi membuka atau menutup sikrut sehingga mengontrol aliran arus listrik.
Ya itu ya gambarnya, contoh simple. Oke, next selanjutnya transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang digunakan dalam elektronika untuk mengontrol arus listrik. Transistor adalah komponen aktif yang dapat memperkuat atau menghentikan aliran arus listrik dalam sirkuit elektronik. Mereka digunakan sebagai saklar elektronik atau sebagai penguat sinyal. Oke, itu ya. Udah ada. Oke, udah habis ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kata-kata atau presentasi saya ada yang kurang, silahkan di komen ya. Ya, saya mohon maaf. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.